Kepak sayap Kepa. Kepa Arrizabalaga tak menyanyiakan kesempatan untuk unjuk gigi lagi. Kiper Chelsea itu mulai mengepakkan sayapnya lagi untuk menyaingi Edouard Mendy. Kepa Arrizabalaga praktis tersingkir ketika Chelsea merekrut Mendy pada musim panas 2020 silam. Keduanya dipakai bergantian, dengan Kepa difokuskan ke turnamen-turnamen. Adapun situasi ini niscaya menjadi tekanan besar buat Kepa Arrizabalaga. Bukannya apa-apa, dia adalah kiper termahal di dunia ketika ditebus Chelsea dari Athletic Bilbao seharga 80 juta euro pada musim panas 2018. Musim ini Kepa mendapatkan kesempatan kecil ketika Mendy meski absen untuk memperkuat Senegal di Piala Afrika 2021. Sejauh ini penampilannya diuji. Di tengah Chelsea yang tengah merosot performanya, Kepa Arrizabalaga memastikan timnya tak mencatatkan hasil lebih buruk lagi. Ia melakukan 5 penyelamatan kala Chelsea takluk 0-1 dari Man City, lalu 1 penyelamatan saat berimbang 1-1 dengan Brighton, dan 3 penyelamatan sewaktu menang 2-0 atas Tottenham. Secara total, dari 4 penampilan di Premier League sejauh ini, Kepa mencatatkan 2 clean sheet dan 2 kali kebobolan. Ia punya rasio penyelamatan sukses sebesar 84,6%. Kiper legendaris Chelsea yang juga menjabat penasihat teknis dan performa Peter Cech menilai Kepa Arrizabalaga sudah menjawab kepercayaan manajer Thomas Tuchel dengan baik. Kepa Arrizabalaga membuat absennya Mendy tak terasa. Saya harus menyentuh Kepa juga. Dia mesti mengisi celah besar ketika Edo tak bermain di tim, dan dia sejauh ini brilian di seluruh pertandingan tersebut, di bawah pengawasan yang bahkan lebih besar lagi, ungkap Peter Cech dalam kolomnya di situs Chelsea. Dibutuhkan tim yang kuat dan semua orang yang siap membantu. Grup kiper bekerja begitu keras bersama-sama untuk memastikan mereka siap ketika momennya tiba, jadi Kepa pantas mendapatkan kredit juga. Imbu pria asal Republik Czeska tersebut. Kabar baik Chelsea, Reece James bisa comeback lebih cepat. Sebuah kabar baik menghampiri Chelsea. Fullback andalan mereka Reece James dilaporkan berpotensi comeback di Februari 2022 nanti. James merupakan salah satu pemain krusial di skuad Chelsea. Ia tak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan. Sejak akhir tahun 2021 kemarin, Reece James menepi dari skuad Chelsea. Ia mengalami cedera saat Chelsea berhadapan dengan Brighton. The Athletic mengklaim bahwa ada kabar baik bagi The Blues. James berpotensi comeback di bulan Februari 2022. Menurut laporan tersebut, proses pemulihan cedera Reece James berjalan lebih cepat, sehingga ia bisa lekas comeback. Awalnya, Reece James diprediksi baru bisa comeback di bulan Maret nanti, dikarenakan cederanya membutuhkan waktu pemulihan sekitar 8 minggu. Namun dikarenakan pemulihan Reece James berlangsung dengan cepat, sang bek akhirnya bisa lekas comeback. Menurut laporan yang sama, James sebentar lagi akan berlatih kembali. Ia secara perlahan akan diberi menu latihan dari tim pelatih Chelsea. Ia diperkirakan butuh waktu sekitar 2 minggu untuk berlatih sebelum nantinya comeback ke tim utama Chelsea. Namun situasi ini akan tergantung apakah Reece James tidak mengalami masalah saat proses latihan tersebut. Adapun Chelsea sendiri akan bertolak ke Arab Saudi di awal Februari nanti. The Blues akan bermain di FIFA Club World Cup 2022. Chelsea nantinya baru bermain di babak semifinal. Mereka akan menunggu pemenang Al Hilal versus pemenang laga Al Jazeera versus AS Pirée. Tiga alasan Chelsea tak kunjung belanja pemain di bursa transfer Januari. 1. Menstabilkan keuangan tim. Sebagai permulaan, Chelsea mengalami kerugian sepanjang tahun 2021. Pada akhir Desember lalu, pihak klub mengumumkan bahwa mereka mengalami kerugian sebesar 145,6 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah. Meski memiliki Roman Abramovich,
Chelsea saat ini tak bisa menggunakan uang sang pemilik dan harus menggunakan uang yang dihasilkan oleh klub. Selain itu, Chelsea sendiri masih berhutang ke Roman Abramovich. Tercatat, hutang The Blues kepada sang pemilik telah mencapai 1,5 miliar pound sterling sesuai laporan yang diunggah oleh Daily Mail. Dengan nilai hutang sebesar itu, Chelsea tak bisa meminta uang transfer secara langsung ke Roman Abramovich guna membeli pemain. Alhasil, The Blues harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu sebelum belanja pemain, seperti saat memboyong Romelu Lukaku pada musim panas lalu. 2. Kecerdasan Tuchel memanajemen pemain. Kendati Tuchel memiliki pemain yang minim, diakibatkan badai cedera di tengah padatnya jadwal, Chelsea tetap bisa bertahan dan bersaing dengan tim lainnya di berbagai ajang. Keberhasilan ini tak lepas dari jitunya racikan Thomas Tuchel selaku pelatih. Entah bagaimana, di tengah badai cedera dan COVID-19 di tubuh skuadnya itu, ia mampu merotasi skuad dan memaksimalkan peran pemain di luar posisinya. Sebagai contoh, di laga melawan Tottenham beberapa waktu yang lalu, Thomas Tuchel memainkan Malangsar sebagai bek kiri dan memarkirkan Alonso. Alhasil, Malangsar tampil apik dan membuat Chelsea urung kebobolan. Belum lagi pemain lainnya seperti Leicester yang dari akademi dipromosikan dan ditempatkan sebagai bek tengah, kendati dirinya adalah seorang gelandang. Kemampuan Tuchel ini memaksimalkan skuad yang ada, membuat Chelsea berpikir ulang untuk membeli pemain baru di pos yang tengah mengalami krisis. 3. Kesulitan menjual pemain. Kesulitan Chelsea menjual pemain membuat Tuchel harus rela jika nantinya ia tak memiliki pemain tambahan di sisa musim 2021-2022. Saat ini, Chelsea memiliki banyak pemain terbengkalai dan pemain di tim utama yang tampil di bawah standar dan seharusnya dijual sejak dulu. Sebagai contohnya, ada Ross Barkley, Marcos Alonso, Ruben Loftus-Cheek, dan bahkan sang kapten Cesar Azpilicueta. Para pemain ini tampil di bawah standar saat dimainkan dan sudah dilego oleh The Blues. Hingga artikel ini dibuat, hanya Azpilicueta yang berpotensi untuk hengkang. Itu pun dikarenakan kontraknya akan habis di Juni 2022. Sisanya sulit untuk dilepas, kecuali Chelsea merelakan para pemain tak terpakainya untuk menghabiskan sisa kontraknya dan pergi secara gratis.